Shalom semuanya, salam yang di Zoom juga. Apa kabar semuanya? Kita minggu ini seru, minggu kemarin libur, minggu ini masuk, minggu depan libur lagi. Nanti minggu depannya lagi penata layannya baru semua, sudah kita doakan ya. Kita mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bersyukur kita masih bisa bangun pagi tadi, masih bisa bangun tanpa perlu oksigen. Masih bisa memiliki keluarga, memiliki pekerjaan, semua yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita bersaat teduh sejenak, kita mau mengingat-ingat kebaikan Tuhan di hidup kita. Gak usah lama-lama, hari ini saja sampai siang ini. Betapa mulianya Tuhan, betapa baiknya Tuhan. Mari kita 1 jam ke depan mau benar-benar menyenangkan hati Tuhan dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memilih kami. Terima kasih sudah menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kami mau Tuhan dilawat oleh Engkau. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ini bagian kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu, memuji Engkau. Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang menjadi duta kasih-Mu di luar sana Tuhan. Biarlah orang-orang yang melihat kami menyadari kalau kami penuh dengan kasih-Mu dan kami memiliki Tuhan yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri, kita berjabat tangan, kita mau memuji Tuhan dengan sukaria. Kita mau katakan, kita bernafas, kita puji Tuhan dari atas gunung dan samudera. Aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakanlah bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Katakan haleluya, kau memuji Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kaki Siap-siap melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih
buat Tuhan kita. Sudah berbahagia semuanya? Coba tos kiri kanan. Siap-siap. Minggu depan melayani ya, gantiin yang di depan. Semua buat kemuliaan Tuhan. Siap? Coba yang sebelah sini siap? Kita katakan tidak berkesudahan kasih Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan siapa yang baik? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Mana jempolnya? Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Siapa yang baik? Yesus Hai. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini kita akan kembali diingatkan oleh Bapak Pendeta Hendy. Terima kasih Pak untuk kehadirannya, bahwa ada bagian-bagian pilar-pilar untuk, judulnya apa? Strategi membangun iman yang teguh. Kata kuncinya itu, bocorannya ada pilar-pilar itu. Kita mau mengingat Pak Hendy, Pak Pendeta memilih lagu ini. Ini sebenarnya juga sangat menyentuh hati saya, bahwa Tuhan tuh banyak banget membuat sesuatu, banyak membuat hal di dalam kehidupan kita. Kita tahu semuanya pasti baik ya Pak, tapi kadang prosesnya yang harus kita lalui. Kita mau benar-benar mengingat proses itu, karena kita tidak mungkin memiliki Tuhan yang gak baik. Jadi kita mau bilang, Tuhan banyak banget yang Tuhan perbuat di hidup kita, tapi kita paham kalau rancangannya pasti indah. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saya undang untuk berdiri, kita katakan lagi, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur karena Bapak sudah memberikan Yesus Kristus untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Dulu kami hidup dalam kegelapan, tapi sekarang kami hidup di dalam terang Tuhan. Di dalam terang Tuhan tidak ada ketakutan. Di dalam terang Tuhan membuat jalan kami bisa terarah, bisa memilah, menjadi bergairah, dan segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Berfirmanlah kepada kami dalam ibadah siang ini, biarlah orang-orang yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Buat kami yang sedang menantikan pertolongan Tuhan, kami yakin betul di dalam Tuhan selalu ada jalan. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman ini, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan.
Mari bersama-sama kita mempersiapkan bacaan firman Tuhan di dalam kitab Amsal. Amsal pasalnya yang ke-6, berbagai nasihat. Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11 kita akan membaca ini saling bergantian. Saya lebih dulu ayat 6, Bapak Ibu ayat 7 kita berselang-seling. Nanti pada ayat yang ke-11 kita membacanya sama-sama. Amsal pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-6, hai pemalas pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Silakan. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring bersama. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Amin. Yang berbahagia tentu pada saat siang ini adalah membaca firman Tuhan, menyimpan baik-baik di dalam hati dan yang melakukannya. Renungan kita berjudul Strategi Membangun Iman yang Teguh. Kata strategi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya rencana yang cermat. Dalam kegiatan untuk mencapai sasaran khusus, jadi artinya ini nggak sebarang rencana, tapi benar-benar cermat disusunnya. Dan untuk sasaran atau tujuan yang sangat khusus. Tanpa strategi, biaya yang dikeluarkan bisa lebih besar, waktunya bisa lebih lama, dan hasilnya jauh dari memuaskan. Kalau tanpa strategi, ngalir aja, ngalir. Kata Pak Stephen Tong, hanya ikan mati yang dibawa arus. Kalau kita ikan hidup, mesti berani melawan arus. Amin, saudara. Dr. Julianto Simanjuntak mengingatkan fokus hidup Kristen adalah berakar, bukan berbuah. Kalau kita berbuah, bahkan berbuah banyak tanpa berakar, ditiup angin atau badai, gampang tumbang. Tapi kalau kita berakar, bahkan berakar dalam, kendati pun ada badai, ada banjir, tetap kuat. Tapi nggak berbuah ya Pak, pada waktunya akan berbuah. Kenapa? Karena dia sudah absorb makanan begitu banyak, pasti ada produknya nanti. Namun kalau akarnya dalam, kalau dia berbuah, bahkan berbuah banyak, tetap teguh di dalam Tuhan. Kita belajar dari filosofi semut. Dalam hal ini semut hitam. Termasuk Dolichoreurus, Thoracichus. Dia ada ordo Hymenoptera. Semut itu konon memiliki 4 ciri. Yang pertama, dia punya kepedulian tinggi. Jadi mari hidup Kristen juga enggak hanya aku, tapi coba lihat di luar kita lagi butuh apa? Kepedulian tinggi. Semut pantang menyerah. Jadi kalau ada tantangan enggak mudah patah. Dia tekun. Selanjutnya semut itu kompak bekerja sama. Dia enggak individualis. Engkau yang terbaik, tapi kalau enggak didukung sama yang lain enggak bisa. Kita butuh orang lain dan Tuhan melipatkan orang lain untuk memberkati kita. Kita nggak bisa sendiri. Dan semut adalah binatang yang paling cepat bisa beradaptasi. Kita tidak selalu berdoa supaya tanah ini jadi lembut, mudah dicangkul. Nah, kalau keras, kalau nggak mudah gimana? Di beberapa daerah cangkulnya yang dirubah. Cara mencangkulnya yang mulai disesuaikan sehingga pada akhirnya kendati pun tanah itu keras bisa dicangkul. Jadi mengadaptasi kitanya yang berubah, bukan luarnya. Ada 3 pilar strategi membangun iman yang teguh berdasarkan bacaan kita tadi. Maka yang pertama pilarnya harus cerdas inisiatifnya. Kita harus punya inisiatif yang cerdas. Inisiatif diterjemahkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebuah langkah pertama.
dalam mengusahakan sesuatu. Kita bukan hanya pandai berencana, sering rapat, itu mah nggak salah Pak Bu. Tapi yang penting langkah pertamanya, memulainya. Dan itu sesuai dengan janji Tuhan. Tuhan berkata, pergilah, aku menyertai. Kata Tuhan begitu, jadi melangkahlah. Baru kita lihat penyertaan Tuhan. Orang yang punya inisiatif, biasanya nggak ada nganggurnya. Apa aja dia bisa kerjain. Dan orang yang punya inisiatif, dia ke depannya akan next level. Nggak hanya di posisinya itu-itu aja. Supervisor naik jadi junior manager, GM, bisa menjadi VP. Kenapa? Karena dia adalah orang yang punya inisiatif, dia seorang inisiator. Dan lingkup kita butuh orang-orang seperti ini. Dan itu bukan barang karbitan, itu sudah dilatih sejak awal. Harus cerdas inisiatifnya. Itu sebabnya di dalam bacaan kita mau belajar dengan apakah kita membangun inisiatif ini. Kita mesti arahkan mata kita pada tujuan. Seperti Filipi pasal 3 ayat 13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ini soal mindset. Dan berlari, ini soal semangat kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Jadi ada goalnya, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dan kita tahu tujuan itu adalah keputusan kita. Kita mau jadi leader atau mau jadi follower. Kalau kita mau jadi leader, kita harus cetuskan tujuan hidup kita. Saya pernah membina hubungan baik dengan satu wanita. Saya sudah diterima oleh keluarga dia. Dia diterima oleh keluarga saya. Tapi 2,5 tahun akhirnya putus. Cuman gara-gara dia udah kerja kecantol sama pria lain. Aduh, seperti bumi terbelah, seperti langit runtuh. Seorang pendeta baptis adalah mentor saya. Waktu saya sampai di Bogor, dia langsung memeluk saya dan berkata, Hendy, katakanlah gadisku namanya Caca. Di mana Caca? Nama itu disebut lagi, saya sakit. Saya berkata, saya diputusin. Kami biasa berdoa, ikut PA di situ, beribadah di situ, melayani di PMK bersama-sama, harmoni. Tapi saya diputuskan. Di tengah nggak ada masalah. Lalu dia bertanya kepada saya, apa sih target pacaranmu? Maka jawaban saya klise, saya ingin membahagiakan dia. Lalu pendeta Suradi dari Gereja Baptis Indonesia berkata, kalau dia bahagianya bukan dengan kamu, tapi dengan pilihan yang baru, apa kamu tetap kasih? Oh, dia nggak akan bahagia dengan itu, hanya dengan saya. Pendeta Suradi berkata, kamu egois. Kalau itu menjadi tujuanmu, membahagiakan pasanganmu, dan kalau pasanganmu ini status masih pacaran ya, bukan menikah. Kalau pasanganmu itu bahagianya dengan pria lain, demi bahagianya dia, kamu mesti relakan. Di gereja saya, kata dia, ada yang udah pacaran lama, akhirnya putus seperti kamu. Sekian tahun kemudian ketemu lagi, nah saya mau kayak gitu, saya mau kayak gitu. Tapi ada yang sekian lama putus, akhirnya masing-masing punya pasangan baru dan lebih bahagia. Jadi biarkan Tuhan berdaulat di atas pacaranmu untuk masa depanmu. Susah, tapi akhirnya saya mesti terima. Beban yang terberat di masa lalu adalah tidak bisa mengampuni dan tidak bisa menerima kegagalan. Nah, itu sebabnya firman Tuhan berkata, lupakan yang udah terjadi. Yang tadi itu loh, sakit hati, kegagalan, tinggalkan. Itu jadi beban terberat. Sekarang mindset kita ke depan, karena Tuhan kita Tuhan hari ini dan Tuhan masa depan, bukan Tuhan yang udah terjadi di belakang. Dan kita mesti berlari. Ada tujuannya. Rick Warren mengingatkan tujuan orang percaya yang pertama adalah kekekalan. Bumi ini cuma tempat mampir sebentar, hanya numpang minum.
Tujuan hidup Kristen kita adalah mengembangkan talenta yang udah dikasih, menjadi bertambah banyak, bisa di-sharing kepada yang belum punya. Dan tujuan hidup Kristen adalah kita menjadi berkat setelah diberkati. Simple. Sorga itu tujuan utama kita. Kembangkan talenta dan jadilah berkat. Masih dalam hal yang sama, ini soal cerdas inisiatifnya. Jadi tadi harus punya tujuan. Kemudian kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan. Orang yang punya inisiatif tahu ada kesempatan. Di dalam kesempatan pasti ada peluang. Tapi ada resiko. Dan aku nggak lihat resikonya, aku lihat peluangnya. Ketika lulus sekolah, saya sudah mulai ngajar bimbel gratis di gereja. Murid-murid saya banyak, buka 2 kelas. Anak-anak diberkati, sekolah prestasinya tambah baik. Orang tua yang bukan Kristen mulai suka dengan kami. Dan anak-anaknya diserahkan ke kami untuk bisa jadi anak sekolah minggu kami dari bimbel gratis. Dan ketika ada Natalan, saya undang orang tuanya, beberapa pasangan orang tua yang bukan Kristen karena ngerasa utang budi datang ikut ibadah. Luar biasa, dari bimbel gratis. 1-2 orang di luar mengundang saya untuk privatein anaknya dia. Yang ini mesti bayar. Saya mengajar mereka yang SMA, saya mengajar mereka yang kuliah. Saya pegang mata ajaran utama adalah matematik. Dari salah satu orang tua yang saya privatein anaknya berkata, Pak Hendy, aku punya teman ada di Aqua. Dia lagi nyari supplier untuk bisa membuat kartu nama karyawan. Saya suka dengan desain. Saya suka dengan main silet, pisau, cutter, potong-potong. Saya suka. Dan saya punya teman-teman dicetakkan. Dia langsung bertanya, mau nggak saya kenalin? Ah, ini peluang. Kesempatan terbaik, jarang datang 2 kali. Langsung jawaban saya mau, langsung dihubungkan. Dan saya pergi ke Pulau Lentut di Pulau Gadung, bertemu dengan purchasingnya, dikasih sampel seperti ini, dan dipatok harganya 1 box cuma 10.000, 3 warna, ampun. Untung cuma cenggok. Dibayarnya sebulan kemudian, tapi saya kerjakan ini peluang. Dan akhirnya lolos seleksi, dan akhirnya dibukakanlah pembayaran untuk 1 bulan. 1 box lagi baru 1 bulan, 1 box lagi baru 1 bulan. Rupanya ini hanya ujian awal. Dan kemudian saya diundang kembali dan diwawancara. Pak Hendy, you mau nggak kalau dikasih setengah daripada kita punya kuota? Saya bilang, berapa kuotanya per bulan? 200 box. Kamu pegang 100. Dari 1 dapat 100. Ujung-ujungnya seluruh Indonesia saya yang membuatkan 200 box kartu nama 3 color, harga 10.000. Untung cenggok, tapi cenggok kalau kali 200 lumayan. Dan saya dekat dengan manajer ini, apa-apa dia gampang sekali connect dengan saya. Dan satu hari saya disuruh datang rada malam. Saya bilang, ibu belum pulang. Dia seorang perokok berat, orang Sulawesi. Iya nih, lagi banyak kerjaan tuh numpuk. Gue sengaja undang lo ke sini di luar jam kerja karena ini bukan soal kerjaan, tapi soal anak gue. Dia artis, tapi nggak bisa matematik. Bisa bantu nggak dia kuliah di IB? Waduh, saya bilang kalau soal bisa atau enggak, tentu bisa. Tapi soal ngelesin, dia harus cocok dulu sama gurunya. Kalau nggak cocok sama gurunya, kita ngomong berbusa-busa, dia tidur. Tapi kalau cocok, nyenengin, saudara. Ya udah kalau gitu kamu ke rumah. Hari ini, ya mungkin dia pulang udah terlalu malam, nggak bisa, besok aja deh. Izinkan, kemudian saya akhirnya ke rumahnya, ketemu omanya, dan dia pulang, aduh rambut, namanya artis, biru, ungu, kuning, diwarna-warnain. Pakai celana jean belel, dia sering kali menjadi cover girl di satu majalah. Sering dipakai jadi bintang iklan, terkenal anaknya. Dan saya tahu saya nggak mungkin membicarakan matematik, tetapi saya akan bicara dunia artis, dunia entertain, dan dia suka. Om kan disuruh sama mami ngajar saya, kenapa ngomong keartisan? Saya bilang, seneng aja kalau ketemu artis. Enak juga ya bergaul sama om, kalau gitu boleh ngeles deh, ngeles.
Matematik, statistik berkembang lah. Dari angkanya yang kelihatan jongkok lumayan jadi 8, 9. Memang tidak nomor 1. Tetapi dia memegang 5 besar di IB. Saya dipanggil lagi ke kantor oleh mamanya. Dia bilang, aduh gua mau bilang thank you sama lo. Siska suka sekali sama kamu. Saya bilang sama-sama. Kalau dia nggak semangat, saya juga nggak bisa ngajar. Kalau saya kasih tugas, dia nagih, minta lagi. Saya jabanin, saya bilang. Itu yang menolong dia, karena matematik mesti trial. Hen, sebagai bukti terima kasih saya cuma mau kasih kamu tantangan. Mau nggak ikut tender? Karena Aqua adalah salah satu sponsor PON 13 di Jakarta. Kami butuh kanopi. Dan saya pikir siapa orang yang saya pantas kasih. Saya kepikir kamu. Saya bilang maaf, saya nggak punya modal. Ini terlalu besar. Dia bilang soal modal saya akan coba rapatkan. Nggak perlu 1 bulan, tapi seminggu bisa cair pembayaran. Jadi kamu bisa utang bahan sama orang lain 2 minggu, ini masuk dulu bisa bayar. Saya akan bantu. Yang penting kamu siapkan dulu yang spek yang kita masuk. Wah, saya langsung bawa sampelnya. Saya kerjakan dalam 2 hari, saya bawa kembali semuanya rilis dan akhirnya saya menang di tender itu. Dari 1 box kartu nama, 100 box, 200 box menangin anaknya dia yang butuh matematik dan statistik. Saya mengirim produk itu untuk Indonesia, kanopi, seperti mimpi, nggak punya modal. Seperti dimodalin, saya punya kesempatan payment 2 minggu, masih keburu. Semuanya beres, saya bisa beli 1 mobil Jimny. 1 mobil Jimny. Seperti mimpi. Kesempatan baik tidak datang 2 kali. Dan jangan pernah selalu inginnya besar, kecil. Kalau kita tekuni itu rantainya bisa panjang. Yang kedua dari bacaan kita ayat yang ke-8, menyediakan rotinya di musim panas. Jadi harus kokoh kedisiplinannya, disiplin, betul. Konon disiplin dari kata disciple artinya murid. Jadi kita nggak hanya jadi follower, pengikut, tapi sekarang murid berarti ada kelasnya. Ada sekolahnya, bayar SPP-nya, harus punya guru, ada aturannya, ada ujian kenaikan kelasnya. Aduh, gara-gara jadi murid nih, betul. Disiplin, orang yang disiplin tidak mudah diganggu waktunya, bisa telepon berjam-jam, setiap saat bisa ganggu orang itu, no. Dia punya agenda, dia punya prioritas, dan dia punya kemampuan hak untuk menolak. Sorry, aku nggak bisa sekarang. Kenapa? Karena disiplin. Dan orang yang disiplin, yang tidak mudah diganggu waktunya, dia sedang meraih mimpinya. Siapa yang nggak kepengen nonton drakor Korea sampai 10-20 sesi? Saya juga kepengen. Tapi waktu kita kan sama Pak Bu, cuma 24 jam. Sementara saya juga mesti punya target baca Alkitab. Saya mesti berdoa, saya mesti punya orang-orang yang saya doakan dalam doa syafaat. Saya janji untuk 1-2 orang tiap hari secara berganti-ganti saya akan follow up di dalam counseling by phone. Itu semua waktunya kan sama, 24 jam, piringnya sama. Kebagi sana, kebagi sini. Bagaimana mungkin bisa buat Tuhan nggak dikurangi? Jam kesenangan saya yang mesti dikurangi. Anak saya sudah terlalu baik, papa ini Netflix gratis, papa pakai. Ini ada Disney gratis, papa pakai. Hampir sebulan saya nggak sentuh. Kenapa? Bukan nggak kepengen, tapi saya mesti tempatkan dulu. Prioritas pertama keduanya apa? Alberto Parento berkata 80% ke bawahnya. Itu belakangan lah. Karena mengerjakan 1 dan 2 seperti 80%. Tapi mengerjakan nomor 3 sampai 10 tampaknya sibuk banget. Tapi cuma 20% hasilnya. Harus kokoh kedisiplinannya. Yap. Dia pakai menyediakan rotinya dalam ayat 8. Bahwa orang yang disiplin punya kemandirian. Dia nggak selalu melihat rumput tetangga lebih hijau. Dan itu mengganggu kita. Kenapa kok kita kayak gini dia lebih hijau? Deketin dong. Itu jangan-jangan rumput plastik.
Tetapi orang yang punya kemandirian, dia fokus pada isi ranselnya sendiri. Walaupun isinya cuma sedikit-sedikit, tapi nggak apa-apa. Satu kali dia akan penuh isi ranselnya. Dan isi ransel ini nggak bisa dibohongi. Saudara, kalau full isi ranselnya, saudara bisa menjalani perjalanan bisa lebih jauh. Punya tool, alat-alat mendaki, turun ke bukit yang curam. Itu karena ada tool di sini. Saudara adalah orang yang terampil. Dan untuk masa sekarang ini, orang digaji berapa aja udah unlimited. Satu teman saya di bawah 30 tahun gajinya udah 80 juta, di bawah 30 tahun. Tapi ada yang udah punya anak 2, masih digaji di bawah 10 juta. Apanya yang beda? Saya cuma bilang isi ransel yang beda. Jadi perusahaan akan bayar orang yang punya kemampuan lebih, Kita mesti punya kemandirian. Pendeta Arasiahaan berkata, kebiasaanmu akan menjadi karaktermu sekaligus masa depanmu. Jadi mari kita bangun sebuah kebiasaan. Kenapa? Karena itu akan jadi karakter. Dan karakter kita itu adalah masa depan kita. Akan jadi apa dia nanti tergantung karakternya. Di mana karakternya tergantung kebiasaannya. Lihatin aja tiap hari. Cara dia buang sampah, matiin lampu, cara dia duduk, cara merapikan pakaiannya, kelihatan nanti. Ayat 8, di musim panas. Jadi semut itu punya rambu-rambu peringatan. Musim panas adalah gambaran di saat dia panen besar. Tapi panen besar, berkat besar, kata pendeta Timotius Arifin, sekaligus juga jadi ancaman. Kenapa? Karena di berkat besar itu kita sedang berjalan di lantai licin. Bila tidak hati-hati, maka berapa banyak orang yang terpleset di lantai licin, bukan yang berbatu-batu. Maka orang akan lebih hati-hati di berbatu-batu. Tapi lantai licin, orang nggak hati-hati, tapi banyak yang jatuh. Saya melayani di PIK karena dipaksa hari itu menggantikan seorang hamba Tuhan. Nah, saya pikir nggak terhina lah, cuma jadi ban serep. Tapi saya percaya ada rencana Tuhan. Saya iakan. Ternyata saya sekaligus mendoakan pemilik perusahaan itu yang kepleset di kamar mandi umur 42 tahun. Dan ketika terpleset ada masalah di lehernya, cervical. Dan rumah sakit langsung memvonis harus segera operasi. Saking ketakutan karena ancaman. Dioperasi, ternyata salah operasi. Dan mengalami masalah yang kedua di lumbal, HNP, seperti saraf kecepit, dan betul-betul membuat dia lumpuh. Diterbangkan ke Singapura, dipindahkan ke Malaysia, duit habis, asuransi udah nggak bisa cover. 2 tahun hanya duduk, dibantu dengan orang-orang untuk bisa ditegakkan, pindah 1-2 langkah. 2 tahun. Dia bilang, Pak, hidup saya udah selesai. Saya bilang, belum. Kalau udah selesai nggak ngomong. Kenapa? Karena saya mesti memberikan encourage buat dia. Kamu belum selesai. Dan setiap kali persekutuan ini konon kamu selalu hadir walaupun didorong-dorong di kursi roda. Kamu belum selesai. Otakmu masih jalan, ngomongmu masih benar. Belum selesai. 42 tahun mengalami kelumpuhan. Siapapun mungkin tidak menginginkannya. Dan dia bilang, dulu waktu saya hidup susah, Pak, saya senang sekali ke gereja, beribadah, melayani. Tapi ketika saya diberkati, punya PT, punya showroom, punya pabrik dan kosmetik, kami sudah viral masuk di media sosial. Saya lupa Tuhan. Lupa Tuhan di saat kelimpahan. Rambu-rambu, ya harus diingat itu. Walaupun semut itu hidup di musim panas, dia seperti di musim dingin. Dan semut hidup di musim dingin, dia hidup seperti di musim panas. Itu menarik. Di saat sedang panen besar, musim panas, dia hidup seperti di musim dingin. Artinya apa? Dia saving. Dia punya simpanan atas kelebihan panennya. Kenapa musim dingin sih? Sekarang masanya musim dingin, semua orang hibernasi, semua orang di rumah takut keluar, tapi dia hidup seperti di musim panas. Artinya pakai baju berlapis-lapis keluar.
Dan tetap memetik, tetap mematahkan ranting-ranting, tetap mencari kayu. Kayu besar dia potong-potong, dia kampakin. Ada keringat yang keluar. Hidup di musim panas, tetapi seperti di musim dingin, hemat. Kemiskinan disebabkan pertama malas, kedua boros. Nah sekarang musimnya musim dingin, dia hidup seperti di musim panas. Enggak hanya diam, tapi bergerak. Dan yang bergerak seperti ini di tengah orang lain tidur, ini akan mengalami hal-hal yang penuh mujizat. Karena barangkali orang cari kita, ternyata nggak ada yang lain keluar, kita lah yang dipilih. Untuk satu proyek-proyek istimewa di mana orang nolak, kita ada di situ. Siapa sangka Tuhan yang atur berkatnya kan buat kita. Masih pada ayat yang ke-8, ini soal kemandirian, mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Jadi orang yang mandiri, dia selalu siap untuk menyisihkan berkatnya dalam rupa tabungan dan bersedia untuk jadi berkat buat banyak orang. Ya, kami masih ada di yayasan, kami melayani di Mentawai sudah tahun ke-15. Kami punya 4 asrama, 2 sekolah, 1 stasiun radio. Sekian tahun kami jalani ini, tiap bulan kami mesti transfer. Kenapa? Karena harus memberi makan anak-anak asrama. Full timer kami punya 17 guru, 7 di kantor juga membantu tim ini. Sekian tahun kemudian. Dan anak-anak yang pernah kami adopsi yang sudah pada selesai, mereka bisa mendapatkan beasiswa kuliah, sudah jadi asisten pribadi bupati untuk masa sekarang ini. Jeffrey. Fran sudah menjadi pendeta, sedang mengambil S2-nya di tempat STT-nya Pak Yakob Nahawai di Kampung Tua, Kota Lampung. Cindy imut-imut, ampun gadis kecil ini apa bisa, dia mengambil bidang farmasi dan sudah menjadi apoteker, sedang menyelesaikan S2-nya. Orang Mentawai yang dipandang sebelah mata, katanya bodoh, enggak tuh. Abdiman lulus predikat S1 di bidang hukum dan minta supaya kami carikan beasiswa. Berhasil karena IPK-nya di atas 3,5, anak Mentawai. Dan sedang mengambil S2-nya di bidang hukum. Wow. Kalau kita menengok ke belakang Tuhan, tangan-tangan yang penuh kemurahan hati Tuhan pakai untuk menolong mereka. Tentu orang-orang yang sudah diberkati jadi berkat hasilnya. Seperti kisah para rasul, lebih berbahagia memberi daripada menerima hasilnya. Lalu bagaimana kita ngeberkatin orang, nanti gimana keluarga kita sendiri? Itu selalu feedback. Ketika kita memberkati orang, keluarga kita pun akan diberkati oleh Tuhan. Selalu seperti itu, selalu. Kecuali kita memberinya dengan satu tanda petik ya. Misalnya kita nggak tulus gitu, lain hukumnya. Tapi kalau dengan tulus selalu hasilnya luar biasa. Yang terakhir sekarang pilar ketiga, judul khotbah ini kita sedang belajar untuk punya strategi membangun iman yang teguh. Ada 3 pilarnya. Yang pertama harus cerdas inisiatifnya. Yang kedua harus kokoh kedisiplinannya. Ya, orang yang disiplin gak mudah diganggu waktunya. Sekarang yang terakhir, yang ketiga dari ayat 9 sampai 11 bacaan kita harus cakap pengendalian dirinya. Konon 70% sukses kita bukan karena IQ, tapi karena EQ. Kami lulus bareng-bareng dalam seleksi di perbankan, dari 25 lolos 2. Yang 2 ini dia arsitek, saya bidang teknik pertanian. Cuma kita yang 2 yang lulus. Kenapa? Karena bidangnya menghitung dan audit. Ini soal matematik, bukan ekonomi. Dan kami lolos, wawancara kami lolos. Dan berdua kami ditempatkan di tempat yang berbeda. Dan kami bersaing, bertumbuh dalam divisi yang tidak sama. Saya kaget teman saya. Diparkir, ada istilah diparkir. Tiap hari ngantor tapi nggak dikasih kerjaan, diparkir. Apa tujuannya diparkir? Kan itu makan gaji buta supaya dia mengundurkan diri. Perusahaan nggak perlu keluar pesangon. 1,5 tahun kemudian akhirnya dia mengundurkan diri. Saya cuma tanya sama dia, kamu kenapa sih? Ya gimana sih, memang saya salah. Kita rapat direksi, saya dipancing-pancing ya, saya
bangun gebrak meja, saya tunjuk-tunjuk dia, EQ. Direksinya sebagian besar orang Jawa hanya tersenyum, mantuk-mantuk, tapi hatinya berkata, diparkir, nggak dikasih kerjaan. 1,5 tahun, memang makan gaji. Keluar juga, saya masih bertahan. Jadi sukses kita ke depan sangat dipengaruhi dengan EQ, ya. Itu sebabnya mari belajar, jangan bermalas-malasan ya. Itu sebabnya kita mau belajar punya inisiatif. Dr. Monica Gale Clacton, wakilnya Suzette Hetting, mengatakan orang yang suka kenyamanan tidak akan alami banyak mujizat. Tapi kalau engkau orang yang berani exercise, orang yang berani next level, orang yang berani terobosan, engkau akan lihat mujizat demi mujizat terjadi. Kalau semuanya pengen aman, jauh daripada mujizat. Melipat tangan lagi sebentar, tinggal lagi berbaring sebentar. Kita mau belajar, jangan masa bodoh di hidup ini. Jana di Sarfat di masa susah sebenarnya bisa aja dia simpen itu, dia punya buli-buli berisi minyak, gandum yang segenggam, dia nggak perlu layanin Nabi Elia, tapi dia mau berbagi. 1 Raja-Raja 17 mengatakan dalam ayat 16, karena dia berbagi selama musim kering. Tepung segenggam, minyak dalam buli-buli nggak berkurang. Selama musim kemarau, 3 tahun. Kan 3,5 tahun Pak, setengah tahunnya itu ada di Kerit. Jadi selama masa kesulitan, orang-orang yang suka berderma, berkemurahan, suka nolong, nggak akan kehabisan. Bagaimana matematikanya? Tuhan kita di atas matematika, Pak. Matematika adalah hukum linear. Tuhan kita di atas linear. Maka dari itu hidup kita bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur buat sharing firman Tuhan pada saat siang ini, Bapak. Kami yakin bahwa hidup kami memang dihadapkan dengan banyak kesulitan. Seperti musim yang berganti-ganti, namun kami belajar hari ini dari firman-Mu melalui filosofi semut. Kendati ada musim panas, biarlah kami juga hidup seperti di musim dingin. Kendati pun suatu saat musimnya dingin, kami tetap bergairah seperti menghadapi musim panas. Kami mau belajar hidup yang disiplin, hidup yang mandiri, hidup yang mau jadi berkat buat banyak orang. Belum terlambat. Karena kesempatan itu masih ada buat kami. Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami menjadi terus bergairah. Tidak hanya puas dengan apa yang kami punya di hari ini, tapi kami mau terus kembangkan talenta milik Tuhan. Kami rindu melayani Tuhan lewat hidup kami. Berkati kami sudah mendengar firman-Mu hari ini, Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan ke pemimpin. Ya, terima kasih Pak Pendeta untuk khotbahnya. Semoga kita semua bisa berubah lebih baik. Kita percaya bahwa kita ada di tempat kita sekarang, pasti rencana mengikuti dan do your best, let God do this. 2 minggu lagi tanggal 22 Mei kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Markus Simanjuntak. Tetap di Zoom dan di tempat ini jam 12 sampai jam 1 saya minta kehadirannya. Ya, saya berterima kasih untuk para penata layan. Terima kasih Pak Pendeta, semoga pelayanan Bapak terus membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, keluarga Bapak dan semuanya diberkati Tuhan lebih lagi. Kita akan menutup ibadah ini, kita akan menyanyikan lagu Ku Bersyukur Bapak bagian refnya. Saya undang untuk berdiri, Bapak Pendeta nanti ada doa syafaat di depan. Bapak minta tolong untuk didoakan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup.
Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Kita bersama-sama akan berdoa. Ada beberapa doa syafaat, dan biarlah dengan bersama-sama saudara juga membuka suara untuk ikut mendoakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami membawa doa-doa kami Bapa. Kami berdoa untuk para Jawali Group dan semua bisnis unit di bawahnya. Berikan sehat, umur panjang buat hamba-Mu. Mereka banyak sekali terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Berkatilah keluarga besarnya. Bapak juga berkati jemaat yang bekerja di luar Jawali Group. Biar kiranya Tuhan juga memberkati pekerjaan dan usahanya, apa saja yang diperbuatnya. Dengan mengandalkan Tuhan, Tuhan jadikan berhasil. Berkati proses pemasaran dari hotel, residensi, Sin Regis dan Raja Wali, Place Office Tower. Tuhan berkatilah. Di tahun-tahun yang penuh dengan persaingan, kesulitan, kami percaya orang yang mengandalkan Tuhan tidak dibiarkan sendirian. Berkati persekutuan doa Raja Wali Group di tempat ini, khususnya untuk ibadah 2 minggu ke depan. Biarlah orang-orang yang lapar dan haus terus mengalami Tuhan di tempat ini. Tambahkan jiwa-jiwa, berikan kesehatan buat pengurus dan cukupkan apa yang dibutuhkan. Kami berdoa Tuhan buat kesembuhan apapun penyakitnya. Tuhan mari jamah. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, sembuhkan mereka, pulihkan mereka. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, akhir daripada ibadah kami yakin betul, baik yang datang sebagai jemaat ataupun melayani, roti dan air kami akan diberkati Tuhan. Sakit penyakit dijauhkan daripada kami, dan apa saja yang kami kerjakan, Tuhan sanggup membuatnya jadi berhasil. Itu sebabnya dengan rendah hati kami akan angkat tangan dan menerima berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka sekarang turunlah atasmu Bapak Ibu Saudara, kasih Bapa dalam putranya Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus memenuhi hidupmu, menuntun keluar masukmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Umat yang telah menerima berkat Tuhan berkata, amin. Silakan duduk, kita akan bersaat teduh. Ya, ibadah sudah selesai. Terima kasih untuk kehadirannya, menjadi berkat untuk banyak orang di luar sana. Amin. Kita ketemu 2 minggu lagi. Sebelum selesai kita akan foto bersama. Ayo maju, yang di Zoom juga. Pak Pendeta harus Pak Pendeta dulu maju, baru mereka maju. Tanganmu tetap baik, kasihmu tetap nyata. Di dalam lemahku kau angkat aku. Ku bersujud